Li Cheolsu dikenal sebagai penjahat paling keji dalam sejarah Kekaisaran Ming. Dia seorang pengkhianat yang licik, mengendalikan politik dari balik bayangan, dan memegang kekuasaan besar tanpa tandingan. Namun, di balik kekuatan dan kejeniusannya, ada satu hal yang tak pernah bisa ia raih, kenikmatan bersama seorang wanita. Dari kehidupan sebelumnya hingga sekarang, Li Cheolsu masih perjaka selama lebih dari 50 tahun. Setelah ditabrak truk saat menyeberang jalan, dia bereinkarnasi dan hidup di dunia bela diri Jungon selama 50 tahun. Meskipun mati di usia 28 tahun dan berinkarnasi sebagai anak 12 tahun masih dapat ditoleransi. Tetapi diculik oleh pedagang budak, itu terlalu berlebihan dan bukan pedagang manusia biasa. Dia seorang pedagang manusia yang mengebiri laki-laki dan menjual mereka sebagai kasim. Li Cheolsu melakukan segalanya demi memulihkan kejantanannya. Ia menjadikan seorang putri yang tidak kompeten sebagai ratu hanya untuk bertemu tabib terkenal. Ia menguasai seni bela diri hingga mencapai puncak tertinggi dan menjadi seniman bela diri terbaik kekaisaran. Namun, semua itu sia-sia. Menciptakan sesuatu dari ketiadaan adalah hal mustahil. Lalu apa gunanya kekuatan, kekayaan, dan keahlian bela diri jika ia tetap seorang kasim? Demi mencapai ambisinya, ia memutuskan untuk bereinkarnasi kembali, kali ini dengan tekad untuk menjalani hidup yang benar-benar baru, hidup yang dipenuhi istri dan selir, serta keindahan yang tak terbayangkan. Dengan niat yang bulat, Li Cheolsu memerintahkan para penyihir untuk memulai ritual reinkarnasi. Ketika membuka mata, Li Cheolsu menemukan dirinya berada di tempat asing. Di sampingnya duduk seorang lelaki tua dengan tatapan aneh. Saat menyadari hawa dingin di tubuh bagian bawahnya, Li Cheolsu langsung tegang. Pria tua itu adalah pedagang budak yang dulu mengebiri dan menjualnya. Yang membuatnya bingung, pria ini seharusnya sudah lama tewas dibunuh bandit. Tapi saat ini, dia hidup kembali. Alih-alih bereinkarnasi, Li Cheolsu menyadari bahwa ia mengalami regresi. Daripada itu, Li Cheolsu memegang celana untuk memastikan sesuatu yang lebih penting. Kali ini, dia menemukan bahwa dirinya utuh. Li Cheolsu tersenyum sinis. Sekarang, ia bersumpah akan menjalani hidup sepenuhnya, tanpa mengulangi kesalahan masa lalu. Kemudian, tanpa ragu ia meraih tangan lelaki tua itu dan dengan satu gerakan cepat, mematahkan jarinya. "Apakah kau berniat menjualku sebagai kasim lagi?" tanyanya dingin. Wajah pria tua itu dipenuhi keterkejutan. Bagaimana mungkin seorang anak kecil mengetahui niatnya? Sebelum ia sempat menjawab, Li Cheolsu memelintir lengannya dengan keahlian seni bela diri yang ia kuasai di kehidupan sebelumnya. Dengan amarah yang membara, ia mencengkeram leher pria tua itu. Dia berteriak mencurahkan semua dendam dan penderitaannya selama ini. Hingga nafas terakhir pria itu, Li Cheolsu tak menunjukkan belas kasihan. Ia mematahkan lehernya, lalu meludahinya dengan jijik. Butuh waktu 50 tahun baginya mencapai keutuhan ini. Karena seorang kasim dikebiri, dia tidak bisa menikmati satupun wanita. Tapi sekarang berbeda. Entah regresi atau reinkarnasi, itu tidak masalah lagi. Karena mulai saat ini, dia akan memperjuangkan hidup untuk keintiman. 2 bulan kemudian, Li Cheolsu terlihat mendaki ke puncak Gunung Joint. Didorong hasratnya yang dalam, Li Cheolsu bersumpah untuk bertahan, meskipun dia merasa akan pingsan kapan saja. Karena tidak ada yang lebih penting daripada hubungan keintiman antara pria dan wanita. Jika hanya masalah kesenangan fisik, dia bisa mengumpulkan beberapa uang dan pergi ke bar. Tapi Li Cheolsu tidak ingin terlibat dalam prostitusi atau kesenangan sederhana. Dia lebih memilih untuk berbagi cinta sejati dengan gadis yang menakjubkan. Saling berbagi perasaan, bertukar kesenangan fisik dan mental secara setara. Cinta yang memungkinkan satu sama lain untuk terpuaskan. Itulah jenis keintiman yang dia cari, bentuk tertinggi dari kenikmatan. Untuk saat ini, prioritasnya adalah membangun kekayaan dan reputasi sebagai pondasi perjalanannya. Awalnya, Li Cheolsu telah mempersiapkan segala macam harta dan buku seni bela diri untuk makamnya jika terjadi reinkarnasi. Tapi karena dia mengalami regresi, itu semua menjadi tidak relevan. Meskipun begitu, jika dia mengasah seni bela diri di kehidupan sebelumnya dan menggunakan pengetahuan 50 tahun ke depan, dia yakin akan lebih mudah mencapai impiannya. Tujuan Li Cheolsu saat ini adalah sekte Gongdong. Sekte yang terkenal dengan ajaran Dao-nya, karena menggabungkan 3 seni bela diri dari Konfusianis, Buddhis, dan Daois. Serta mereka dianggap sebagai salah satu sekte bergengsi di dunia bela diri. Namun, karena asal-usulnya yang beragam,
mereka seringkali disalah-artikan sebagai sekte iblis oleh orang luar. Dan calon raja harem Li Cheolsu, perjalanan panjangnya akan dimulai di sekte Gongdong. Di depan gerbang sekte, Li Cheolsu memberi hormat dan berseru lantang mencuri perhatian para penghuni sekte. Mendengar suara kekanak-kanakan, seorang pria tua yang berada di dalam sekte terkejut. Di tengah musim dingin seperti ini, bagaimana mungkin seorang anak kecil mendaki Gunung Joint? Tidak melihat adanya respon, Li Cheolsu menarik nafas dalam-dalam dan berteriak, "Bandit telah membunuh orang tuaku, sekarang, aku hanya ingin tumbuh lebih kuat, tolong terima aku menjadi murid sekte Gongdong." Sesaat berikutnya, pria tua itu tiba-tiba keluar dari gerbang dan berseru, "Mendaki Gunung Joint sendirian di musim dingin, apakah anak ini tidak menghargai nyawa?" Dengan tatapan penuh semangat, Li Cheolsu mengatakan jika tidak ada yang lebih penting daripada bergabung dengan sekte Gongdong dan memohon agar diterima menjadi murid sekte. Pria tua itu terhenti sejenak, ekspresinya menunjukkan kekaguman. Dia meminta Li Cheolsu untuk memperlihatkan lengan dan tangannya. Setelah memeriksa dengan hati-hati, matanya berbinar mengetahui Li Cheolsu memakai teknik grounding. Metode yang meletakkan dasar dan memperkuat dantian, serta memiliki efek untuk meningkatkan keterampilan inti seseorang. Dengan fakta itu, sudah dipastikan jika anak di hadapannya berbakat. Aku Zheng Yong, ketua sekte Gongdong. Biasanya dibutuhkan beberapa proses untuk penerimaan. Namun, karena kau memiliki bakat yang cukup, aku akan mengizinkanmu bergabung. Mendengar itu, Li Cheolsu secara naluriah menunjukkan kegembiraan dan berulang kali mengungkapkan rasa terima kasih. Namun dalam hati, dia menyeringai penuh kemenangan. Sekte yang berada di ambang kehancuran seperti sekte Gongdong, tidak mungkin memiliki alasan untuk tidak menerima murid baru. Tapi Li Cheolsu berpikir untuk tidak lengah, dia akan berusaha segiat mungkin dan tidak lupa menjaga vitalitas dengan senam kegel. Demi kesenangan di masa depan, dia akan menjaga kesehatan fisik setiap hari. Ketika mereka benar-benar melangkah ke dalam sekte, hampir tidak ada bangunan yang utuh di sana. Sebagai pemegang posisi pertama di 9 sekte besar, sekte Gongdong menderita kerugian besar dalam Perang Dunia Bela Diri 50 tahun lalu. Setelah Li Cheolsu melihat secara langsung, membuat skala kehancurannya terasa nyata. Tapi tidak masalah, semakin kacau sekte Gongdong semakin baik baginya. Dengan begitu, dia bisa menjadi terkenal sebagai Sword Saint, menggantikan Yu Jinhui. Jadi dia bisa mendapatkan segalanya dengan usaha kecil. Saat itu pemimpin sekte memecah keheningan, sambil berkata akan memperkenalkan seorang kakak senior dan murid utama sekte. Tiba-tiba badai salju yang ganas menerpa mereka. Di saat berikutnya sosok yang gagah muncul dan berdiri di tengah badai salju. "Halo adik junior, namaku Yu Jinhui," ucapnya dengan senyum cerah. Li Cheolsu terkejut, bagaimana mungkin orang ini begitu tampan? Di kehidupan sebelumnya, dia mengingat penggambaran Yu Jinhui sebagai sosok yang polos dan tidak menarik. Jadi rumor tentang perebutan Yu Jinhui di kalangan wanita adalah benar. Pikirannya menjadi tidak tenang, jika ini terus berlanjut, bukankah semua wanita di masa depan akan lebih mencintai Yu Jinhui daripada dirinya? Yu Jinhui yang melihat teman barunya tampak gelisah bertanya tentang keadaannya. Li Cheolsu mencoba acuh tak acuh dan dengan santai mengatakan tidak apa-apa. Namun jauh di dalam hatinya dia berharap Johnny Yu Jinhui hanya sepanjang 3 senti. Saat itu, Yu Jinhui tiba-tiba meraih tangan Li Cheolsu dan mulai menuntunnya ke depan. Saat mereka berjalan, dengan riang dia berkata ada banyak tempat yang akan dirinya tunjukkan. Kemudian dia menarik adik juniornya seperti layang-layang. Tetapi, ditarik seperti itu oleh laki-laki lain membuat Li Cheolsu merasa tak nyaman. Dengan hentakan keras dia melepaskan diri dan berkata seperti marah. Yu Jinhui membeku sesaat, jelas terkejut dengan reaksi Li Cheolsu. Lalu dengan senyum malu meminta maaf sambil menggaruk kepala belakangnya. Dia menjelaskan jika dirinya sedang bersemangat karena pertama kali memiliki teman. Li Cheolsu menarik nafas dalam-dalam dan membungkuk sebagai balasan atas kekasarannya. Namun di dalam hatinya berpikir, demi rencana masa depan dia harus menjaga hubungan baik dengan Yu Jinhui. Setelah kesalahpahaman di antara mereka terselesaikan, Yu Jinhui menjelaskan sejarah peperangan antara kebenaran dan iblis. 50 tahun yang lalu, tidak ada yang mengira jika sekte iblis akan terlebih dahulu menerobos sekte Gongdong, yang mana paling kuat di antara sekte-sekte lainnya. Meskipun yang tersisa sekarang hanya kediaman Hyuncheon tempat di mana ketua tinggal dan aula Cheongwon tempat murid tinggal, Yu Jinhui meyakinkan jika sekte Gongdong belumlah mati. Di tengah penjelasan itu, Li Cheolsu memotongnya. Dia mengerti jika Yu Jinhui hanya ingin menceritakan sejarah sekte dengan sungguh-sungguh, tapi itu membuatnya tidak nyaman.
Kemudian dengan hati-hati meminta Yu Jinhui untuk tidak membawa dirinya seperti tadi, karena ia merasa malu. Wajah Yu Jinhui sedikit menurun, dia merasa sedih pada saran itu. Merasa terpojok, Li Cheolsu dengan cepat melangkah maju dan mengatakan semua orang bisa melakukan kesalahan, jadi jangan terlalu sedih. Tetapi jika kakak seniornya ingin menceritakan tentang sejarah sekte Gongdong, dia dengan senang hati akan mendengarkannya. Mengetahui itu, Yu Jinhui mencerahkan kegembiraannya kembali. Sementara Li Cheolsu menyeringai dalam hati dan berpikir untuk membujuk anak seusianya, hanya perlu melakukan apa yang ingin mereka dengar. Namun, satu hal yang tidak dia duga saat itu. Yu Jinhui menjadi sangat gembira hingga tiba-tiba datang merangkulnya. Dan itu membuat Li Cheolsu semakin kesal. Pada saat yang sama, ketua sekte berdiri di kejauhan menatap salju yang semakin berkurang, dan tampaknya musim dingin di Gunung Joint akan berakhir. Ketua sekte mengenang kejadian 10 tahun yang lalu. Selama musim dingin seperti ini, ketika dia menemukan seorang anak yatim bernama Yu Jinhui. Setelah mengetahui bahwa Yu Jinhui adalah seorang jenius bela diri, dia mendedikasikan dirinya dengan sepenuh hati untuk merawatnya. Dengan harapan, suatu hari nanti anak itu akan membangun kembali kejayaan sekte Gongdong. Saat malam hari, Li Cheolsu berbaring di tempat tidur dengan gelisah. Apa yang seharusnya menjadi momen penting di hari pertamanya sebagai murid sekte, benar-benar hancur oleh Yu Jinhui. Dia hanya mau dirangkul dan dipeluk oleh wanita tercantik. Serta kesucian yang dia jaga selama 50 tahun, hampir saja hilang begitu saja. Di kehidupan sebelumnya, meskipun Yu Jinhui adalah seorang anak ajaib dari sekte Gongdong, jenius di antara para jenius, memiliki kemampuan, badan, dan wajah yang luar biasa. Tetapi dia sama sekali tidak tertarik dengan wanita. Hal itulah yang membuat Li Cheolsu kebingungan. Bagaimana mungkin seseorang yang memiliki segalanya tidak tertarik pada kenikmatan keintiman? Bahkan orang-orang bilang dia lebih memilih keterampilan bela diri daripada wanita. Namun, setelah melihatnya secara langsung Li Cheolsu jadi mengerti, jika sebenarnya Yu Jinhui adalah seorang homo. Kesimpulan itu mengingatkannya pada sebuah pemandangan yang dia lihat di istana. Karena Kasim tidak memiliki Johnny, mereka merintis kenikmatan melalui lubang belakang. Li Cheolsu tidak ingin Yu Jinhui mengembangkan ide-ide seperti itu kepadanya. Karena dirinya merupakan laki-laki yang normal dan mencintai wanita sejati. Memikirkan semua yang telah terjadi, membuat Li Cheolsu ingin melihat adik kecilnya. Karena suatu alasan, Johnny-nya terlihat lesu tak bernyawa, dan tiba-tiba dia teringat salah satu metode pelatihan. Dengan malam yang sunyi dan tenang, dia berpikir sekarang adalah waktu yang tepat menggunakan tangannya untuk melakukan penguatan. Sementara itu, Yu Jinhui mengungkapkan jati dirinya yang asli, sosok yang tidak akan pernah Li Cheolsu sangka. Saat ini Yu Jinhui sedang kebingungan dengan perilakunya sendiri. Apa yang salah dengan dirinya hari ini? Dia telah membuat 2 kesalahan pada adik juniornya. Dia pikir, itu mungkin kegembiraan karena memiliki anggota keluarga baru dan tidak bisa menahan emosinya. Apakah ini rasanya memiliki saudara laki-laki baru? Pikiran itu membuat pipinya memerah karena malu. Tetapi dia berharap, kedepannya mereka jadi lebih akrab. Agar bisa melakukan tindakan sederhana seperti merangkul atau berpelukan dengan bebas.